Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna Widi Pratama dengan NIM 2407064 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah praktikum sistem basis data. Judul yang diambil yakni database inventaris bahan kerajinan. Langsung saja kita mulai dari latar belakang. Nah, dalam lingkungan produksi kerajinan, persediaan bahan baku merupakan aspek vital menentukan kelancaran operasional. Nah, namun di sistem pelacakan operasional seringkali nih mengakibatkan data stok yang tidak sinkron, hilangnya riwayat pengambilan bahan, dan sulitnya mengontrol penggunaan bahan oleh banyak pengguna. Nah, dengan digitalisasi, sistem basis data dapat menjadi solusi krusial untuk memastikan integritas data melalui validasi terpusat. Dengan sistem ini, setiap pengambilan bahan terdokumentasi dengan jelas berdasarkan akun pengguna, waktu pengambilan, dan status persetujuan dari admin, sehingga dapat meminimalisir pemborosan data kehilangan stok. Kita lanjut. Pembahasan basis data. Yang pertama, deskripsi sistem. Sistem inventaris bahan kerajinan adalah aplikasi web untuk memantau stok bahan baku. Nah, begini alurnya. Admin melakukan input dan data bahan, lalu user dapat melihat daftar stok yang tersedia dalam mengirim pengajuan pengambilan. Permintaan tersebut dapat masuk ke daftar ruang tunggu admin untuk diperiksa. Jika disetujui, stok bahan akan berkurang secara otomatis dan status riwayat user berubah menjadi disetujui. Ada dua pihak nih yang terlibat. Yang pertama itu admin. Admin ini apa ya tadi? Yang kayak tadi, dapat mengelola gudang. Admin ini dapat memiliki akses CRUD, dapat menambah, melihat dan hapus data bahan nih. Lalu user. Nah, user nih pengguna bahan, bisa jadi pengrajin atau mahasiswa. User nih hanya dapat aksesnya hanya dapat melihat itu di dalam database, tidak dapat menambah, menghapus gitu. Lanjut yang kedua, perajangan basis data. Yang pertama, identifikasi entitas dan atribut. Nah, kita nih di database nih ada beberapa entitas atau atribut nih. Yang pertama itu user. User nih ada primary key-nya, yaitu di ID. Jadi primary key, lalu ada atribut lain yaitu name, password, dan role. Role nih yang tadi ada admin user, admin yang dapat mengotak-atik, dan user hanya dapat melihat tadi. Lalu entitas bahan, primary key-nya juga sama di ID. Lalu atributnya yang lain ada nama bahan, deskripsi, stok, dan satuan. Terakhir yaitu pengajuan. Nah, ini nih primary key-nya masih sama, ada ID, tapi ini ada foreign key dari user ID dan bahan ID nih. Lalu ada atribut lain seperti jumlah, tanggal, dan status. Kita lanjut ke penjelasan diagram entitas relasi atau ERD. Nah, berikut ini ada visualitas hubungan antar entitas dalam basis data yang kita bikin tadi. Nah, kebetulan saya mendesainnya tadi tuh di PHP MyAdmin. Jadi diagram ini otomatis dibikin gitu. Diagram ini menunjukkan satu basis data view tabel virtual yang digunakan oleh sistem. Nah, itu tadi. Terdapat relasi antar tabel. Itu tabel user dengan pengajuan, bahan dengan pengajuan. Tuh penjelasan entitas user, deskripsinya menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses dalam sistem. Primary key yang tadi ID. Lalu atribut lain sama. Entitas bahan yaitu deskripsinya menyimpan data master barang atau material kerajinan tersedia di gudang. Primary key-nya ya ID. Atribut lain entitas pengajuan, tabel transaksi. Deskripsinya mencatat setiap transaksi permintaan tabel barang yang dilakukan oleh user. Tabel ini menjadi penghubung antara user dan bahan gitu tadi. Primary key-nya ini ada foreign key juga. User ID, bahan ID. Nah, keempat tuh ada entitas rekap pengajuan, view atau tabel virtual. Nah, tabel rekap entitas nih sebuah view yang dibentuk dari hasil join atau penggabungan dari tabel user, bahan, dan pengajuan. Entitas ini tidak dapat menyimpan data fisik secara independen, melainkan hanya menyajikan data gabungan secara real time untuk kebutuhan pelaporan. Itu tadi analisisnya berdasarkan garis penghubung terlihat dari gambar 1. Penghubungan didefinisikan sebagai berikut. Nah, berarti itu user ke pengajuan one to many. Satu pengguna user dapat melakukan banyak permintaan ke barang. Namun
implementasi ID dulu. Bahan ke pengajuan sama juga one to many. Tuh. One to many, one to many. Nah, dengan struktur relasi ini, integritas referensial data tetap terjaga, di mana penghapusan data induk atau user atau bahan akan dibatasi jika data tersebut masih digunakan dalam riwayat transaksi. Normalisasinya, nah sistem itu telah mencapai bentuk norma ketiga 3NF dan kuncinya seperti nama bahan hanya tergantung sepenuhnya pada memiliki ID dan tidak dapat tergantung persmit. Nah, nama bahan ini itu kalau kita masuk ke sini tuh itulah bukan nama lagi tapi udah jadi ID gitu. Kita manggil ID-nya pun pasti tahu itu nama barangnya. Begitulah kira-kira. Nah, lanjut yang ketiga, implementasi tabel dan relasi. Tambah struktur tabel. Terus struktur tabel user, ada ID, username, password, and role. Primary key-nya ID udah dibahas tadi. Kita lanjut lagi relasi antar tabel. Nah, relasinya tadi kan udah juga dibahas ya, one to many, satu user melakukan banyak pengajuan satu jenis. Kita lanjut lagi. Contoh data. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat. Di tabel user ada ID-nya, ada username, password, dan role. Tabel bahan ada ID, nama bahan, deskripsi, stok, kesatuan. Nah, di tabel pengajuan pun sama, ada ID. Nah, ini kan primary key-nya. Ini tadi foreign key dari tabel-tabel tadi, tabel user. Nah, kita ambil user ID. Dan tabel bahan juga bahan ID. Ada jumlahnya, tanggalnya, dan statusnya. Ada yang pending, setujui, ditolak. Ini rekap pengajuan tadi yang kita bikin dengan query view. Lanjut, yang keempat yaitu query utama. Sistem ini menggunakan berbagai operasi SQL kompleks untuk memastikan data yang ditampilkan kepada pengguna bersifat informatif dan akurat. Berikut adalah representatif query utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Pertama itu menampilkan data dengan multi table join. Untuk menampilkan riwayat pengajuan yang lengkap, sistem menggabungkan 3 tabel sekaligus, pengajuan, user, dan bahan. Teknik inner join digunakan agar data yang muncul hanya data yang valid dan memiliki relasi yang utuh antar tabel. Gini query-nya, select P pengajuan. Berarti ini dari tabel pengajuan, ID dari tabel pengajuan kita ganti jadi nama kode transaksi. ID tabel pengajuan jadi kode transaksi. Ini username dari tabel user jadi pemohon, dan nama bahan dari tabel bahan jadi barang. Lalu ini jumlah dari tabel pengajuan, tanggal dari tabel pengajuan, dan status tabel pengajuan gitu dari pengajuan. Kita masukkan join user U, join lagi di order. Keterangannya, query ini digunakan pada halaman dashboard admin dan user untuk mengubah ID angka foreign key menjadi nama teks dapat dibaca manusia seperti nama user dan nama barang. Ini ketika sudah di-run. Lanjut, yaitu operasi filter atau data filtering. Sistem ini menetapkan penyaringan data untuk memisahkan tugas admin. Nah, admin perlu melihat data prioritas pengajuan yang belum diproses. Query ini menggunakan class aware untuk menyaring data spesifik. Kita select ID dari tabel pengguna, username dari tabel user, nama bahan dari tabel bahan, jumlah dari tabel pengajuan. From pengajuan P. Pengajuan berarti join user U di pengajuan user ID sama dengan user ID, join bahan B on pengajuan bahan ID sama dengan bahan ID, where status pending. Nah, jika kita run
Nah, query digunakan pada semua orang kita masuk membutuhkan pengajuan segera. Berarti ini daftar barang yang dipending. Ada ini. Lanjut, penggunaan fungsi agregat atau reporting. Untuk keperluan perapradilan manajerial, sistem mampu menghitung total materai yang terpakai setujui menggunakan fungsi agregat, sum, penyumlahan, dan pengelompokan data atau group by. Kita select nama bahan dari bahan, kita jumlahkan jumlah dari ini pengajuan menjadi total pemakaian barang. Seperti pengajuan, kita gabungkan bahan ke bahan pengajuan, ID bahan, dimana where status jika setujui. Nah, query ini menghasilkan rekapitulasi jumlah setiap barang yang keluar dari gudang berguna untuk analisa. Nah, ini bahan-bahan yang disetujui itu otomatis kehitung gitu. Kayak akrilik nih, udah 7 nih, berarti udah 7 dari semua yang udah disetujui. Gitu pula seterusnya. Lalu ada validasi stok atau logistic constraint. Nah, sebelum admin menyetujui permintaan, sistem ini menjalankan query validasi untuk memastikan stok tidak bernilai negatif. Select stock from ber-ID sama dengan 2. Nah, gitu. Jika stok atau jika stok kurang dari jumlah permintaan atau jumlah permintaan lebih dari stok, maka transaksi ditolak oleh sistem, otomatis ditolak, tidak bisa. Lalu implementasi view untuk laporan rekapitulasi. Nah, untuk mempermudah pemantauan data tanpa harus menulis query join yang kompleks secara berulang, sistem ini menetapkan jalur view. View ini bertindak sebagai tabel virtual yang tadi tuh. Tabel keempat kalau yang tadi. Tidak ada ininya, relasi antar tabelnya. Berarti view ini. Nah, pada SQL pembuatannya gini, kita create view. Create view apa? Misalnya rekap pengajuan nih. Apa aja isinya. Select dari ID pengajuan itu kita sebagai nomor transaksi, username dari user, nama pemohon, nama bahan dari barang sebagai nama barang, jumlah pengajuan, status pengajuan, gabungkan user ID pengajuan, ID user. Nah, setelah itu sudah kita run, kita langsung aja nih kita select bintang from rekap pengajuan, nanti hasilnya gitu. Nah, dengan teknik ini kompleksitas relasi antar tabel disembunyikan sirkulasi sehingga penyajian data di aplikasi menjadi lebih sederhana dan cepat. 5. Implementasi antarmuka. Implementasi antarmuka user interface pada sistem ini dirancang untuk menjembatani interaksi antara pengguna, admin dan user dengan basis MySQL. Sistem dibangun menggunakan arsitektur aplikasi web basis server-side scripting. Ini koneksi antarmuka. Tentunya memastikan tampilan seperti mobile. Berarti tampilannya itu dibikin responsif agar ketika di HP itu nggak nyatu gitu. Itulah interaksi penggunaan proses data dikirim ke backend menggunakan penggunaan natif, koneksi file PHP menggunakan untuk jalur. Nah, ini contohnya tampilan antarmuka desktop, laptop atau PC. Pada tampilan desktop antarmuka menggunakan layar lebar secara maksimal. Gitu. Tuh. Tampilannya juga responsif di mobile. Sebagai jembatan utama antarmuka dan basis data, file koneksi PHP memegang peran vital. Berikut adalah koneksi implement kode yang digunakan untuk mengakses koneksi file ke database. Host localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, database-nya kita pakai database yang kita bikin di localhost di inventaris kita. Script di atas modifikasi password nomor database kemudian menggunakan fungsi.
Dan laporannya langsung saja kita demokan aplikasinya. Saying 6-7 has been a year now. It's literally almost 2026. So stop with that commenting. Stop commenting 6-7. I know you're gonna comment 6-7. Stop commenting 6-6-6-7. I know you're gonna die, but I'm gonna pick you up. Yeah, you're gonna die. Don't care about those comments. Like and subscribe right now. I hope you're watching this, cause I know you're gonna watch me, yeah. Please subscribe, not begging. Looking at my computer every day, filming every day. It's almost Christmas, I'm gonna lay in my bed and talk to my friends on Discord. Talk to my friends on Discord. Talk to my friends on Discord. Yo, Nah, ini tuh I'm sorry. baik. Kita coba login sebagai user, sebagai admin sini. Admin pasal 123 admin. Di admin ini kita bisa menghapus barang, menerima permintaan, bisa menambah barang, bisa mengupdate stok gitu. Lalu saya juga akan cobakan melalui HP. Saying 6-7 has been a year now. It's literally almost 2026. So stop with that commenting. Stop commenting 6-7. I know you're gonna comment 6-7. Stop commenting 6-6-6-7. I know you're gonna die. Di HP saya akan coba login sebagai user. User ini dia bisa mengajukan barang. Contoh, kita akan mengajukan kertas karton. Sini stoknya 33, kita akan ambil 3 misalnya. Kita akan kirim ajuan. Nah, di sini ada tadi dari Aljuna. Kertas kartonnya 3. Di sini stoknya masih 33 karena belum kita konfirmasi. Nah, kalau kita konfirmasi, tuh disetujui, otomatis stoknya akan berkurang karton. Di sini statusnya juga akan bilang di HP masih pending, akan saya refresh, disetujui. Tuh.
kita coba menambah barang, misalnya update lah lem fox, masukkan dulu. Nah, bisa kita lihat juga di database bahan lem fox 20, kita akan simpan, otomatis menjadi 30 di sini. Database sama lem fox 30. Kita coba ya, hapus barang, misalnya kita lem fox ini kita hapus, hilang ya. Di HP pun hilang. Database hilang. Baik, saya rasa cukup presentasi dari saya. Maaf jika dalam presentasi ini sangat banyak kekurangan dalam menjelaskan atau sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.